Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membagikan video tutorial mengenai uji independen sampel t-test. Pastinya kalian penasaran ya bagaimana sih melakukan uji independen sampel t-test, susah nggak sih? Nah, di sini saya akan kasih video tutorialnya. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rifki Indra Widianarto, saya dari Offering HH, saya mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Malang. Ya, di sini, ya, kita akan membahasnya mengenai pengertian dari mulai pengertian syarat-syaratnya, lalu langkah-langkahnya, lalu interpretasinya. Nah, pertama adalah kita melakukan pengertian. Kita mulai dari pengertian ya. Pengertian di sini uji independen sampel t-test jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maka berarti uji t-sampel tidak berhubungan atau tidak berpasangan. Sampelnya bebas jadi tidak terikat. Jika diperhatikan maka terdapat kata independen atau bebas yang memiliki makna bahwa tidak ada hubungan atau keterkaitan antara dua sampel yang akan dianalisis menggunakan uji independen sampel t-test. Secara umum, uji independen sampel t-test ini merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak saling berpasangan. Ya. Maksud di sini tidak saling berpasangan itu apa sih? Nah, jadi di sini yang perlu ditekankan adalah adanya dua sampel, ya, dua sampel, ya, dua sampel. Dua sampel ini tidak boleh saling berpasangan. Jadi kalau satunya 6, satunya 5. Kalau satunya 7, satunya 6 atau 5 gitu. Satunya 8, satunya 6. Seperti itu tidak boleh 8, 8. 6, 6. Itu tidak boleh. Ya, jadi dua sampel ini harus berbeda jumlahnya. Nah, selanjutnya di sini, sementara jika suatu penelitian bertujuan untuk membandingkan dua sampel pasangan, maka pengujian dapat dilakukan dengan uji paired sample t-test. Ya. Jadi kalau berpasangan, jadi misal 6, 6 7, 8, 8 gitu ya pakai uji paired, tidak menggunakan uji independen. Uji independen ini hanya untuk yang berbeda sampelnya ya. Uji independen ini merupakan bagian dari statistik inferensial parametrik, ya, uji beda atau uji perbandingan. Lanjutnya ada persyaratan. Persyaratan sebelum melakukan uji independen sampel t-test, nah, didasarkan pada datanya ya. Itu ada 5, ya, ada 5. Nah, ini yang pertama, ya, yang pertama, kedua sampel tidak saling berpasangan. Jika sampel berpasangan, maka dilakukan menggunakan uji paired sample t-test. Yang kedua, ya. Yang kedua, jumlah data untuk masing-masing sampel kurang dari 30 buah. Sementara jika jumlah data lebih dari 30 buah, maka sebaiknya dilakukan menggunakan uji Z. Ya. Jadi batas maksimalnya itu 30. Ya. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ya, adanya kesamaan varians atau homogen untuk kedua sampel data penelitian. Tapi itu bukan syarat mutlak. Ya. Jika ternyata terdapat varians data untuk kedua sampel tidak homogen, maka uji independen sampel t-test tetap dapat dilakukan. Nah, tapi apa solusinya? Solusinya di sini pengambilan keputusan nanti didasarkan pada hasil tabel output SPSS yang kita lihat adalah pada equal variance not assumed-nya. Ya. Jadi kalau datanya itu tidak homogen, yang dijadikan patokan adalah equal variance not assumed. Tapi jika homogen, yang dijadikan patokan adalah equal variance assumed. Nah, nanti sabar dulu ya. Nanti ada pada hasil outputnya, output SPSS nanti. Nah, langkah yang kelima, ya, yang kelima ini, data yang dipakai dalam uji ini berupa data kuantitatif, angka asli berskala interval atau rasio atau dapat dihitung gitu lah ya istilahnya. Nah, yang kelima ini data untuk kedua sampel berdistribusi normal. Jika data salah satu sampel atau keduanya tidak berdistribusi normal, maka dapat dilakukan dengan metode statistik non-parametrik uji Mann-Whitney. Ya, ini dia ya persyaratannya udah 5 ya. Nah, di sini saya ada contoh soalnya.
Nah ini kalau coba yang perhatikannya, saya akan bacakan. Akan dilakukan sebuah pengujian untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa pada kelas A dengan kelas B. Misalkan pada kelas A, guru menerapkan metode belajar dengan ceramah, sementara kelas B, guru menerapkan metode belajar dengan diskusi. Selanjutnya, guru membagikan soal yang sama kepada masing-masing siswa yang ada pada kedua kelas tersebut. Adapun skor hasil belajar dapat dilihat pada tabel ini ya, tabel ini ya. Nah, ini tabelnya. Ini kelompok A dari mulai 77 sampai 68, kelompok B 86 sampai 85,3 ini ya. Nah, di sini keterangan ada data kelas A dan B berupa data kuantitatif dengan sampel tidak berpasangan. Dengan demikian, maka persyaratan penggunaan uji independen sampel t-test sudah terpenuhi. Tidak berpasangan karena yang kelas A ini 6 jumlahnya, yang kelas B jumlahnya 5. Jadi tidak berpasangan, gitu ya. Nah, kita harus mengajukan rumusan hipotesis penelitian terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Di sini hipotesisnya ada 2, ya. H0, ini H0, tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelas A dengan kelas B. Dan HA-nya ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelas A dengan kelas B. Nah, selanjutnya adalah pemberian kode sebelum proses input ke SPSS. Benar sekali. Kenapa harus diberi kode? Karena agar memudahkan kita saat data diproses dalam SPSS dan nanti saat melihat hasil outputnya pada SPSS-nya. Nah, di sini kelas A diberikan kode 1 dan kelas B diberikan kode 2. Jadi di sini biar lebih mempermudah. Nah, kita masuk ke dalam langkah pengujian dengan SPSS. Nah, kita langsung saja menuju ke SPSS-nya ya. Ini. Nah, ini SPSS ya. Ini SPSS yang saya gunakan adalah SPSS versi 26 ya. Coba kita cari data ya, datanya. Nah, ini datanya ya. Data ini kita masukkan ke SPSS. Nah, begini kan. Data sudah masuk ya. Ini pada data view ya. Nah, selanjutnya kita rubah ke variabel view-nya. Kita rubahnya di variabel view. Nah, di sini pada kolom name kita ketikkan hasil. Ya. Hasil. Nah, pada baris keduanya kita ketikkan kelas. Nah, pada type ini tetap numeric, width ini 8 desimal. Nah, label ini kita isi dengan hasil belajar pada baris pertama ya. Pada baris pertama hasil belajar, lalu pada baris kedua ini kita isikan dengan kelas. Ya. Pada value ini kita tetap biarkan non yang pada baris pertama, pada baris kedua. Coba bentar. Nah, ini kita klik itu tadi ya. Nah, di sini kita isikan dengan 1 ya di bagian value ya. Lalu pada label kita isikan dengan kelas A. Kita klik add ya, terus value kita isikan lagi dengan 2 dan pada bagian label kita isikan dengan kelas B ya. Kelas B. Kita klik add. Nah, sudah seperti ini ya. 1 itu kelas A, 2 kelas B. Kita klik OK ya. Kita langsung klik OK. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu missing kolom align sama roll ini dibiarkan. Yang dirubah hanya pada measure. Measure ini kita pilih scale, yang di baris kedua ini kita pilih nominal ya. Kita pilih nominal. Oke. Setelah itu kita kembali ke data view, kita coba lihat. Nah, ini ya sudah tampak hasil dari editan di variabel view tadi. Jadi kita masuk ke data view, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan proses analisis. Proses analisis kita klik pada bagian analisis ini, lalu kita pilih compare means ya, compare means. Setelah itu kita pilih lagi independent sample t-test, sini kita klik.
Kayak ini. Nah, hasil belajar ini kita masukkan ke dalam kolom tes variabel. Setelah itu pada kelas kita masukkan ke grouping variabel ya. Kenapa kok dimasukin ke grouping? Karena kan dia terdiri dari beberapa kelas. Nah, seperti ini ya. Kita klik terlebih dahulu define group. Nah, pada grup 1 kita isikan dengan angka 1, lalu pada grup 2 kita isikan dengan angka 2. Selanjutnya klik continue, setelah itu kita baru lanjut ke klik OK. Nah, berikut ini ya hasil output SPSS dari uji independen sampel di tes data pada kelas A, kelas B tadi ya. Ada tabel grup statistik dan tabel independen sampel test. Nah, sekarang tiba saatnya untuk melakukan analisis. Nah, analisis kita kembali ke PPT tadi. Nah, kita lakukan analisis. Nah, sebelum melakukan proses penganalisisan, kita harus mengerti terlebih dahulu bagaimana sih caranya mengambil keputusan dari hasil output tadi. Dasar keputusannya itu bagaimana sih? Nah, di sini dasarnya ada 2. Jadi yang pertama kita lihat itu patokannya adalah pada nilai sig2 tiletnya ya. Jadi yang pertama, jika nilai sig2 tiletnya itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Ya, hipotesis yang sebelumnya ya. Yang berarti tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelas A dengan kelas B. Yang kedua, jika nilai sig2 tilet kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelas A dan kelas B. Nah, baru setelah kita mengerti dasar pengambilan keputusan, kita lakukan interpretasi hasil output ini. Ya. Yang pertama, dari tabel output grup statistiknya. Nah, berdasarkan tabel output grup statistik di atas, diketahui jumlah data hasil belajar untuk kelas A itu sebanyak 6 orang. Sementara untuk kelas B 5 orang ya. Nilai rata-rata hasil belajar siswa atau min untuk kelas A sebesar 77,817, sementara untuk kelas B itu sebesar 87,240. Dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelas A dengan kelas B. Sebelum melanjut ke lebih jauh, kalau kita lihat nilai rata-ratanya, pada kelas A itu rata-ratanya 77,8 dan pada kelas B itu rata-ratanya 87,2. Itu sudah terlihat cukup jauh ya perbedaannya. Itu kira-kira terpaut 10 ya, terpaut 10 ya antara kelas A dengan kelas B rata-ratanya. Nah, selanjutnya dari situ kita analisis ke tabel keduanya, itu adalah tabel independent sample t-testnya. Nah, untuk membuktikan di sini untuk membuktikan apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Nah, dilihat dari independent sample test-nya ini. Diketahui nilai sig-11 test for equality of variance adalah sebesar 0,738. Nah, berarti kan lebih besar dari 0,05. Maka dapat diperhatikan bahwa varians data antara kelas A dengan kelas B ini homogen ya atau sama. Nah, ini kan yang tadi ya. Kalau sama berarti kita patokannya lihat pada equal variance assumed ini ya, equal variance assumed. Tapi kalau nggak homogen, kita lihatnya ke equal variance not assumed. Jadi harus dilihat dulu dia homogen atau tidak, gitu ya. Untuk melihat homogen atau tidak, kita lihat pada nilai sig dari Leibniz test ini. Kalau dia lebih dari 0,5 maka dia homogen. Ya, tapi jika dia kurang maka dia tidak homogen. Nah, kita patokannya nanti berubah. Nah, berhubung ini homogen, kita pakai yang equal variance assumed. Nah, lalu pada bagian variance assumed ini kita cari lagi nilai sig2 tiletnya ternyata 0,039. Dia kurang dari 0,05. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata pada kelas A dengan kelas B. Dan juga H0 tadi ditolak dan HA diterima.
Yang berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar siswa antara kelas A dengan kelas B, atau dengan kata lain metode belajar ceramah dengan metode belajar diskusi akan menghasilkan hasil belajar yang berbeda. Jadi itulah hasil interpretasi output SPSS dari uji independent sample test berdasarkan soal yang kita kerjakan tadi, ya. Gimana? Mudah kan? Ya, semoga lebih bisa memahami dan lebih semangat dan giat dalam belajar statistik. Salam statistik. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.